sudah mulai kan? Belum. APD ya. Kelompok APD. Apa APD? Iki alat pelindung diri ya. Limitnya agak sedikit. Wih juga gitu pakai masker. Wah, repot mas. Ribet deh. Terus? Bikin langsung dewe ya. Dewe. Anak-anak cak ngumpul sih Pak. Iki kebetulan anak yang pesan nggak pegang setuju ya. Itu loh yang passwordnya apa? Tak kirim ya. Tak kirim passwordnya ya. Iki gak jelas loh ini. Iki nih bisa jelas. Iki ireng-ireng iki gak jelas toh. Bisa nanti diputarkan. Saya sabar dong. Iya, wow. Iya. Pengenane aku mbek awakmu lancar-lancar saja. Iya, Bu. Iki ono ndi kok lemot dhewe kare. Oh, heeh, pengenane Belum. dari mana tuh, Pak? Ini password paling Sini kita bawa aja. Dulu. Nyapa dulu. Iya. Bisa masuk ya. Jelas. Santi Risnawati. Mulai model PPT. Disimpan di PPT. Oh. Mau dimulai, Bu? Loh, sapa-sapa. Apa dulu? Ya, sapa-sapa. Iya. Assalamualaikum. 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 Hai. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam sudah tenjak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Salam. Ya.
Ini gambarnya belum muncul. Mesti sedikit. Ya. Tapi sudah banyak ini, sudah banyak ya. Sudah banyak yang request, sudah banyak yang tampil ini, sudah banyak ya. Bisa dimulai anak-anak. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Hai. Mana ya suaranya Bisa. ya? Bisa ya. Ya Bu, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan. Sebelumnya kita menginjak ke materi, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Santi Rismawati ya. Tentunya tidak asing, di situ pasti kelihatan ya. Kelihatan ya nama juga, wajahnya juga kelihatan kan? Sudah kelihatan ya. Seperti Ibu di sini, lihat wajahmu semua di sini. Kelihatan semua dari sini. Ya, bisa langsung Ibu mulai ya. Perkenalkan nama Ibu Santi Rismawati. Ibu pegang di sini adalah sebagai seorang guru BK ya, tentunya guru BK kelas 7 ya. Jadi kalau misalkan kamu masuk berarti nanti Ibu itu yang mendampingi kamu ya. Guru bimbingannya adalah Ibu Santi. Untuk pagi ini jelas ya suaranya ya? Coba dijawab jelas ya? Jelas enggak suaranya Ibu? Jelas Bu. Alhamdulillah ya. 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 Ya, untuk pagi ini Ibu akan memberikan tentang materi. Materi ini, materi apa ya? Mungkin kalian sudah tahu materi apa? Materi apa ya? Ayo dijawab, 1, 2, 3. Ayo dijawab. Materinya apa sekarang? Materi apa nak? Apa materinya? Apa? Nggak apa-apa, suara salah nggak apa-apa. Apa? UKS dan COVID-19. Oh iya, betul ya. COVID dan UKS ya. Pertama Ibu nanti ini akan menerangkan ya tentang COVID ya. COVID itu coronavirus ya. Jadi ya, COVID ini adalah mungkin di telinga kita atau mungkin di telinga kamu, yang namanya COVID ini adalah tidak asing di telinga kita. Siapakah yang tidak tahu itu yang namanya COVID? Ya, COVID ini adalah apa? Penyakit, ya, penyakit yang lagi gencar-gencarnya, yang lagi apa namanya viral-viralnya ya untuk sekarang ini, saat ini ya. Dan kita memang harus perlu mewaspadai penyakit ini. Ya, bukan, tapi sekarang kamu tidak usah takut ya, tidak usah takut, tapi paling tidak bagaimana cara kita menyikapi dengan adanya penyakit ini. Saya kira kalau yang namanya penyakit ini adalah semua penyakit itu enak, semua penyakit itu juga berbahaya. Ya. Jadi penyakit ini adalah memang sifatnya juga apa ya, kena hawa, angin di udara itu bisa menularkan pada diri kita. Itu hanya anginnya saja, apalagi bentuk bentuk percikannya itu lebih berbahaya. Jadi bagaimana cara menyikapi kita agar kita bisa terhindar dari virus corona? Kita tidak usah takut. Lakukan yang namanya itu protokol kesehatan ya. Mungkin kalian juga sudah tahu apa itu yang namanya sudah digencarkan yang namanya protokol kesehatan. Dan itu harus kamu lakukan. Dan tidak bisa kamu meremehkan begitu saja. Allah mek podo-podo tidak boleh dimanapun, dimanapun kalian berada, apalagi dalam keadaan keluar, itu
harus kamu patuhi yang namanya protokol kesehatan. Istilah protokol kesehatan mungkin kalian juga tidak asing. Apa itu protokol kesehatan? Mungkin harus memakai seperti ini, ya. Mungkin mata juga bisa loh ya, dari mata juga bisa tertular. Jadi kamu harus lebih waspada. Ingat, dan jangan usah takut, ya. Tidak takut, tidak menyelesaikan masalah. Yang penting kamu jaga kesehatanmu. Yang namanya protokol kesehatan, makannya juga harus dijaga, ya. Setiap keluar siapapun itu, dengan siapapun itu. Jadi kalian harus memakai masker. Setiap keluar harus memakai masker. Ya. Ya. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu bagaimana gejalanya, ya. COVID ini memang penyakit gejalanya, ya. Gejalanya itu adalah mungkin ada demam. Ada demam. Yang pertama demam, makanya dimanapun kalian masuk itu selalu diukur, ya. Tinggi suhunya itu diukur, ya. Maksimal itu 36. Jadi kalau sudah 37 sekarang tidak bisa masuk. Dimanapun kalian berada di mall, mau ke mall, mau kemana saja pasti kamu diukur suhunya, ya. Iya. Suhu maksimal 37 tidak boleh, ya. Paling tidak 36 lebih. Ya, 36 lebih itu mentok sudah, kalau ukuran ya, ukuran yang normal itu memang 37, tapi kalau sekarang 37 itu sudah dianggap panas, sudah dianggap tidak boleh, sudah dianggap itu bermasalah, ya. Ada batuk, ada pilek, ada demam, ya, letih, lesu, terutama tenggorokannya sakit. Terus begitu masuk langsung ada gangguan sesak nafas. Sesak nafas. Jadi harus lebih kamu berhati-hati. Yang tadi Ibu pesen protokol kesehatan tetap dipegang, ya. Jangan sembrono. Karena memang penyakit ini memang sangat berbahaya. Bukan tidak penyakit, ini wabah ya, wabah yang gampang begitu menularnya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Bisa diterima sampai di sini. Bisa diterima. Suaranya Ibu nyampe enggak ya? Hai. Nyampe, Bu. Nyampe. Oke. Nyampe. Kita lanjut. Nyampe, Bu, Kalau nyampe. Oke, ya. Gejala klinisnya tadi. Bentuk penularannya. Bentuk penularannya itu bisa droplet ya, atau tetesan cairan. Tetesan cairan ya, yang berasal dari batuk atau bersin. Nah, itu kalau makanya ditutup mulutnya, ditutup hidungnya, atau matanya juga ditutup supaya tidak kena percikan. Istilah mungkin kamu belum dengar ya, kalau percikan mungkin dengar. Istilahnya ini adalah droplet, yaitu percikan. Ya, dari mulut tadi, dari bersin tadi, atau mungkin dari batuk ya. Nah, itu bahaya sekali. Makanya kamu disuruh untuk selalu memakai mentaati protokol kesehatan supaya kamu terhindar dari wabah corona tersebut, ya. Terus kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabatan tangan. Jadi jangan kamu lakukan, ya. Bukan berarti terus dengan keluarga tidak boleh, tidak ya nak ya. Tapi perlu diperhatikan. Dengan siapapun tidak usah. Ya, jadi kita memang harus menjaga diri kita. Bukannya kita menaikkan seseorang, tidak. Tapi ini betul-betul menjaga supaya terhindar. Di sana juga terhindar, di kita juga terhindar. Jadi jangan sekali-sekali. Walaupun dengan teman-temanmu juga nggak boleh mepet-mepet. Kalau mainan nggak boleh jejer-jejer. Atur jarakmu, ya 1 meter, ya itu jaraknya. Kalau berguruan dengan teman-teman jangan mepet-mepet. Jadi harus ada jarak sekitar 1 meter, ya. Itu ya. Terus ada mungkin menyentuh benda. Yang lainnya penularannya adalah menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, ya. Kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Jadi sedikit-sedikit, 10 menit cuci tangan. Ya, lakukan
sesering mungkin untuk cuci tangan 10 menit ya, itu kamu harus lakukan cuci tangan walaupun tidak ada kegiatan apa, kamu 10 menit cuci tangan. 10 menit cuci tangan, apalagi kalau kamu baru keluar. Keluar itu lebih bahaya kalau misalkan kamu sudah beberapa 4 jam di luar itu wes, kalau enak lagi kalau di airnya kerannya di luar. Makanya sekarang rumah-rumah itu kan harus diberi air ya, air dan sanitizer istilahnya yaitu ya, sabunnya itu. Makanya sebelum masuk perlu adanya cuci tangan dulu. Karena takutnya nanti virus-virus itu bisa masuk ke dalam rumah. Baju itu dari luar, itu pun harus cepat dicopot, cepat dicuci. Sampai segitunya ya. Jadi baju ini yang sudah kita pakai keluar main-main, segera dicopot. Kalau dari luar, segera dilepas, segera ditaruh di cucian, harus dicuci. Ya, dengan sabun seperti biasa, harus dicuci. Jadi jangan sampai kalian itu juga salah satu kamu menjaga kebersihan supaya terhindar dari wabah corona ya. Terus untuk selanjutnya yaitu adalah cegah COVID. Bagaimana caranya mencegah ya? Supaya kamu terhindar dari penyakit COVID. Bagaimana caranya? Upayanya adalah penyebaran virus corona, maka kamu harus satu, tadi sudah Ibu terangkan ya, sering cuci tangan pakai sabun dengan air. Gunakan hand sanitizer jika tidak ada air atau sabun. Belajar di rumah, ya, jaga jarak. Tadi jaraknya sekitar 1 meter ya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang satunya adalah tidak berjabat tangan, tadi juga sudah Ibu singgung ya. Terus ada lagi pakai masker bila sakit atau saat berada di tempat umum. Walaupun tidak sakit, kalau bagi Ibu tetap masker itu harus dipakai. Tidak saja kalian sakit, tidak sakit pun harus memakai masker. Sampai di sini, paham semua? Halo. Halo sayang. Paham, Bu, paham. Oke. Ya, ya, bisa dipahami ya nak ya. Jadi jangan nak ya. Jadi ini tolong diperhatikan betul karena ini kamu mungkin kanan kirimu kamu sudah tahu dan ini tidak asing di telinga kita ya penyakit ini. Ya, agar ini ada lagi agar kekebalan tubuh kita, imunitas kita itu lebih meningkat, makanya kamu harus memperhatikan yaitu ada konsumsi ya. Konsumsi gizi seimbang. Konsumsi gizi, makan ya, makannya harus harus lebih rutin. Jadi jangan sampai terlambat makan. Karena kalau kamu terlambat makan, daya tahan tubuhmu akan lemah. Kalau sudah lemah, akhirnya mudah untuk tertular. Ya, jadi badan kita harus fit, ya, harus fit. Terus konsumsilah kalau ada vitamin C yang mengandung vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Tidak saja kamu apalagi anak-anak, yang tua pun juga harus mengkonsumsi vitamin C. Mungkin kamu tahu banyak vitamin C jenisnya ya, itu konsumsi. Selain itu juga makanan yang bergizi supaya imunmu tetap terjaga, tidak lemah. Ya, jadi kalau lemah itu kita gampang tertular ya penyakit ini. Ya, mungkin itu. Terus yang B ya, tidak merokok. Nah, tidak merokok, aktivitas fisik ya. Tidak boleh merokok. Kalau bisa tidak usah merokok. Tapi kalau seusia kamu, Ibu yakin ya, Ibu yakin mayoritas itu tidak merokok ya kalau seusia. Terus ada lagi mungkin olahraga nak ya. Olahraga, lakukan olahraga, lari-lari kecil atau bersepeda ya. Bentuknya olahraga untuk apa? Menyegarkan tubuh kita. Terus ada lagi mungkin harus istirahat yang cukup. Istirahatnya harus ya. Jadi kalau bisa sekarang itu tidak usah keluar-keluar. Kalau memang tidak penting apa jangan keluar, jangan ke sana-sana. Bukannya berarti mengapa kan kok gak boleh main, tidak.
itu kita menjaga diri kita sendiri ya. Jadi supaya tidak terkena yang namanya penyakit itu tadi. Penyakit wabah itu sudah bukan penyakit wabah ya, gampang merantak. Namanya wabah itu ya. Jadi kita harus lebih waspada. Ya. Nah, kalau misalkan ada etika lagi, kalau kamu bersin, kalau mungkin bersin coba ditutup dengan mulut ya. Mulutnya itu ditutup dengan mulut. Mulutnya ditutup ya, mulutnya ditutup ya. Jangan sampai percikan itu tertular pada orang lain ya. Terus gunakan tisu. Nah, kalau gunakan tisu dan buang di tempat sampah. Terus ada lagi mungkin yaitu yang terakhir etikanya segera cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Tentunya kalau cuci tangan itu harus dengan air yang mengalir, jangan di jangan pakai gayung ya. Jadi kalau cuci tangan itu harus pakai keran, langsung keran dari air yang mengalir ya. Itu kamu cuci, kamu beri sabun ya, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini ini tentang COVID. Barangkali ini sekilas tentang COVID ya, yang harus kamu lakukan tiap hari. Ibu tidak muluk-muluk ya, tapi yang penting kamu bisa melakukan yang Ibu tadi berikan, insya Allah akan terhindar dari COVID ya. Seperti itu. Jelas enggak suaranya Ibu? Jelas enggak suaranya Ibu? Jelas. 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 Sudah ya. Ini tadi jadi tolong ya, ini yang namanya COVID ini nanti kamu lakukan atau sekarang sudah kamu lakukan ya, yang sudah Ibu tadi sebutkan, yang sudah Ibu tadi jelaskan. Mungkin sekarang kamu sudah melaksanakan. Ya, mungkin sekarang adalah yang tidak kalah pentingnya ini satu lagi, yaitu tentang UKS. Apa itu UKS? Ya, UKS. Itu anak-anak yang biar. Ya. Ya, ini adalah tentang UKS ya. Mungkin di SD-nya sudah tidak asing nama dari UKS. Apa UKS? Coba satu aja, mungkin Ibu pernah dengar apa UKS? Tolong dijawab, satu aja dijawab. Apa nak? Halo. Kesehatan sekolah, Bu. Iya, betul ya. Usaha kesehatan sekolah. Ya, di mana usaha kesehatan sekolah ini ya adalah dijalankan di sekolah-sekolah. Ya, dijalankan di sekolah-sekolah agar apa? Tuh. Agar ya, yaitu usaha membina, mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu, ya, dilakukan secara terpadu dan secara berkesinambungan, ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi usaha kesehatan sekolah yaitu usaha untuk membina, mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu. Jadi itu adalah upaya meningkatkan kesehatan. Kesehatan siapa? Tentunya kesehatan anak-anak atau kesehatan Bapak Ibu guru atau siapapun yang berada di lingkungan sekolah SMP 333. Ya, jadi tidak saja itu sasaran ke anak-anak, tapi juga Bapak Ibu guru, ya, TU-nya iya, atau siapapun yang ada di sekolah itu harus supaya tidak supaya mencegah supaya tidak terjadi
adanya sakit ya. Iya. Yes, ya. Ya. Terus bagaimana tujuannya? Ya, tujuan dari usaha kesehatan sekolah yaitu adalah secara umum ya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta kesehatan peserta didik maupun warga belajar, menciptakan lingkungan sehat ya yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya ya. Jadi untuk menghindari supaya siswa-siswa itu supaya tidak sakit, itu makanya di sekolah, setiap sekolah harus ada yang namanya UKS ya. Kalau sekolah besar itu biasanya ada yang mulai UKS, apa yang dilakukan supaya terhindar dari 8 goal. Mungkin 8 goal ada yang tahu salah satu 8 goal? Menghindari 8 goal. 8 goal UKS? Ya, 8 goal UKS. Iya. Ada? Bisa dijawab enggak salah satu? Untuk menghindari 8 goal UKS salah satu aja disebutkan tolong. Apa? Halo? Kok diem ya? Ayo coba Ibu diberitahu salah satu. Supaya terhindar dari 8 goal UKS. Ya, 8 goal UKS ini adalah satu yaitu supaya terhindar dari kenakalan remaja, supaya kamu tidak nakal. Makanya diupayakan untuk usaha kesehatan sekolah, ini salah satunya. Yang kedua adalah supaya kamu terhindar dari penyakit anemia. Tahu anemia? Anemia ini adalah penyakit yang kekurangan darah. Wajahnya jadi pucat, itu kekurangan darah, namanya anemia. Terus ada lagi mungkin hepatitis B. Hepatitis B supaya terhindar dari penyakit hepatitis B. Hepatitis B ini adalah penyakit hati. Istilahnya penyakit hati, hatinya yang sudah mengkerut, hatinya yang tidak berfungsi. Ini namanya hepatitis B. Atau istilahnya serosis ya, serosis, penyakit serosis. Yang keempat supaya terhindar dari AIDS. Tahu AIDS? Halo? Halo? Dengar enggak ya? Halo? Halo sayang, dengar, oke. Ya wis. Iya. Saya pikir enggak dengar ya. Jadi penyakit AIDS juga supaya terhindar. Makanya diupayakan di sekolah ada usaha kesehatan sekolah. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah supaya terhindar dari penyakit cacingan. Tahu cacingan? Nah, itu kalau kamu cacingan, badanmu tidak bisa besar, badanmu menjadi kurus karena makananmu dimakan oleh cacing. Dimakan cacing dalam tubuh kita. Makanya itu juga perlu. Sebenarnya obat cacing ini juga perlu untuk menghindari supaya kamu tidak ada penyakit cacingan, ya, terhindar dari itu. Terus bahaya rokok. Nah, supaya terhindar dari bahaya rokok. Nah, seusia kamu juga tidak boleh. Bagaimana kalau seusia kamu merokok? Paru-parunya belum siap. Nanti kalau seusia kamu sakit, ya opo, masa depanmu tidak akan kelihatan kalau kamu sakit, ya. Terus ada lagi mungkin dari bahaya narkoba. Supaya terhindar dari narkoba. Makanya perlu adanya usaha kesehatan sekolah, ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Terus ada lagi ya ini mungkin kehamilan pranikah. Ya, jadi supaya kamu terhindar dari bahaya itu. Tidak menutup kemungkinan anak SMP itu sudah belum
tapi dia sudah hamil. Nah, sudah hamil duluan. Nah, ini supaya bagaimana terhindar dari seperti itu, ya. Ini jadi ini 8 goal yang sudah harus dihindari supaya tidak terjadi seperti itu. Kamu tidak terjadi seperti itu, ya. Bagaimana usaha-usaha kesehatan sekolah supaya kamu terhindar dari penyakit itu, ya. Usaha kesehatan sekolah, coba dengarkan baik-baik. Usaha kesehatan sekolah ini bekerja sama dengan pihak luar, bekerja sama dengan puskesmas, ya. Kita bekerja sama dengan puskesmas Tanjung Sari, sayang. Jadi di puskesmas Tanjung Sari itu kunjungan ke sekolah. Jadi kalau kamu masuk pasti ada yang namanya screening. Tahu screening? Screening kesehatan. Screening kesehatan itu adalah supaya kamu dilihat, kamu punya sakit enggak, mulai dari kamu diukur dari badanmu, telingamu, hidungmu, mulutmu, itu ada sakitnya. Nah, kalau memang ada sakit, kamu bisa dirujuk untuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada sosialisasi narkoba. Sosialisasi narkoba dari puskesmas, yaitu kamu diberi sosialisasi dari puskesmas tentang bahayanya narkoba, jenis-jenisnya narkoba kamu akan diberitahu dan supaya kamu terhindar dari itu. Terus ada lagi mungkin yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah ya. Ya, ada screening, terus ada pemberian tablet penambah darah ini untuk anak perempuan supaya bisa terhindar dari kekurangan darah, ya. Mungkin waktunya mens diberi adalah pil penambah darah supaya darahnya tidak drop, ya, dan tidak menjadi pucat, ya, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ya, ini tadi adalah usaha-usaha supaya kamu tidak tidak terjadi sakit, ya. Supaya kamu terhindar dari 8 goal tadi. 8 goal tadi kamu bisa buka, kalau misalkan kurang jelas, 8 goal bisa membuka di Google ya nak ya, tarik 8 goal UKS. Dan seperti tadi itu ya, ada narkoba, bayar rokok, pranikah dan lain sebagainya tadi. Kamu bisa buka ya, kamu bisa melihat lebih jelas lagi. Mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas, sayang? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah ya nak ya? Tidak, Bu. Ya, ada sudah. yang mau tanya? Ada yang tanya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ini Ibu saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada wali kelas ya yang mau bicara, wali kelasmu ini Bapak Winarto SPD. Mau berbicara silakan, Pak Win. Dan video inilah musik dinamping menuai kontroversi di mana-mana. Banyak warganet yang mengomentari soal hal ini. Dan saja, sebagai manusia biasa, Ningsih mengakui kesalahannya yang sangat fatal kali ini. Dirinya meminta maaf atas segala yang telah dikatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya, terima kasih ya, sudah lancar. Kalian sudah Pak Win pantau dari WA juga, ya. Itu WA grup memang harus difungsikan aktif, ya, didampingi orang tua. Sudah bagus untuk kegiatan ini. Tolong berikutnya diperhatikan lagi. Info-info dari sekolah. Jadi info penting dari sekolah. Jadi disampaikan dan dibaca jadwal atau jamnya. Dibiasakan informasi dari sekolah, diperhatikan. Tugas-tugas, saya ulangi lagi, tidak ditagih. Mempunyai kebiasaan kalau di SMP itu tidak nagih-nagih, tapi siap.
apalagi ini online, begitu sedikit ketinggalan, akhirnya ketinggalan juga ya. Jadi harus aktif. Setiap tugas apapun diselesaikan langsung, tidak ditunda-tunda. Mengingat ini online, tolong ya anak-anak semangat. Terus ini dibantu dengan orang tua ya, jadi orang tua juga aktif. Saya sampaikan terima kasih ya, jadi untuk kepentingan kalian semua. Jadi untuk berikutnya tidak tanya-tanya apalagi, tapi ditunggu info-info penting dari sekolah. Ya, insya Allah apa yang ada itu dilayani, diinfokan. Terus kadang-kadang ada telat atau terlambat dari sekolah memberikan, ya mohon harap maklum karena yang dikerjakan banyak tidak. Ya, jadi terima kasih sudah aktif kalian. Pak Win nilai dari sekolah, Pak Win pantau. Ya, untuk besok ditunggu kegiatannya apa. Besok ya ada apa itu kegiatannya, tolong di besok. Terus berikut ini, habis ini adalah acaranya penutupan los nanti dipakai ininya, kalungnya, nama dada, capek-capek membuat kemarin malam dipakai, ditunjukkan nanti ya. Sudah bagus, terima kasih ya, dilanjutkan. Selamat belajar, semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini, kami jangan menilai apa yang Jayanya ya, SMP 33 bisa. Kalau ada jaya SMP 33 bisa. Coba dihidupkan speakernya, diuji coba ya. Kalau untuk jawab SMP 33 bisa. Ya, kita mulai. Kita coba ya. Anak kita coba. Yel-yelnya. SMP 33 bisa. Ya, terima kasih. Mau jadi deloi. Nyapan deh, cari PT.